Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Manado Online kita. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah setia. Saya percaya ada kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Karena selalu mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati, kita akan awali ibadah kita ini dengan doa. Mari kita tutup mata kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Sehingga sampai saat ini ya Bapa, kami masih bisa bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami masih diberi kekuatan, itu semua oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Ini saatnya ya Bapa, kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah online ini ya Bapa. Kami percaya Yesus, Engkau akan mengubahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersyukur sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih sungguh lagi dari awal, kita ulangi lagu ini, katakan
semuanya. Lebih sungguh lagi naikkan syukur kita. Selalu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang kami mau selalu Yesus Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur ya Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu. Hati kami selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kaulah Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita mulai menyembah Dia. Mari angkat suara kita, naikkan syukur kita bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oh, terpujilah Engkau ya Raja kami, terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami memuliakan nama-Mu ya Yesus Tuhan. Ini kerinduan setiap kami, hanya selalu rindu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hosana bagi anak domba Allah. Terpujilah Raja kami, Raja keselamatan yang ada dan telah ada, yang akan datang. Kami menyembah Kau ya Yesus, Raja kami, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami.
lama-lama. Kami hanya rindu Tuhan Yesus menyembah Engkau. Biarlah Engkau disenangkan dengan dupa yang kami naikkan ya Tuhan Yesus. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati katakan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Kita ulangi lagi, lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Nya, sembah Dia, nyanyikan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari lebih sungguh lagi tenggelam di hadirat-Nya, sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ya Raja, katakan Allahku, Allahku, ya Rajaku. Oh, Allah dan Raja kami menyembah Yesus. Kami panggil Kau Bapa ya Bapa.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Sembah Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita awal nyanyi dari awal sama-sama katakan. Cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangi lebih dalam lagi, nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sembah Dia, nyanyikan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita lebih sungguh lagi, kita naikkan doa, kita nyanyikan bersama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami boleh datang lagi sujud di kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu, berdoa, memuji, menyembah di menara doa ini ya Tuhan.
Kami rasakan ya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami. Kau ada di sini. Bahkan Kau sedang melawat menjamah anak-anak-Mu yang mengikuti secara online ini ya Bapa. Oh ya labakasya labalaba. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau curahkan ya Tuhan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Curahkan ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan tengah-tengah kami. Oh ya labalaba. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengikuti online ini Tuhan. Mereka yang sakit, anak-anak-Mu yang sakit ini. Aku berdoa Tuhan, berikan kesembuhan baginya ya Tuhan. Berikan iman untuk disembuhkan. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami ya Tuhan keterpurukan, Tuhan pulihkan keadaannya. Anak-anak-Mu yang alami kebuntuan, Tuhan berikan terobosan ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan hati ya Tuhan untuk selalu mengingat betapa besar kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Dan Kau akan datang lagi Tuhan. Untuk mengangkat kami, membawa kami ya Tuhan. Naik ke surga. Dan turut memerintah ya dalam kerajaan 1000 tahun. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari-hari ini kita sedang berada di masa-masa Advent ya. Masa daripada kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah setiap kali Natal satu hal yang kita ingat tentang apa? Tentang kasih Tuhan. Nah hari ini saya ingin ajak saudara ya untuk belajar bagaimana kita bisa bertumbuh ya di dalam kasih Tuhan, dalam kasih Kristus ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh semakin hari kita bisa makin mengasihi Tuhan. Karena memang yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut dalam hidup kita itu adalah apa? Mengasihi Dia. Kita lihat dalam Matius 22 ayat 37 sini katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah hari ini kita mau renung gini saudaraku ya. Apakah hati kita ini sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan haruslah didasarkan oleh kasih. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bisa mengikuti Tuhan, yang bisa taat sama Tuhan. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang dia mau memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung, melayani Tuhan. Nah, pelayanan orang-orang yang mengasihi Tuhan, itulah pelayanan yang sejati. Ya, kalau di dalam diri kita, saudara, kalau di dalam diri kita tidak ada kasih yang seger sama Tuhan, ya, tidak ada perasaan yang manis, yang mesra sama Tuhan, kayak ada satu kerinduan, ya. Saya ingin katakan begini, saudara, apapun yang kita lakukan, sekalipun hal itu nampak kelihatannya bagus, baik, hal itu tetaplah tidak indah, tidak berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi
hal mengasihi Tuhan ini hal yang sangat penting saudaraku. Ya kan, berkali-kali, ya kan saudara. Allah tuh kalau dia memanggil seorang, memilih seseorang, dia akan uji, dia akan lihat hatinya. Ya, waktu dia panggil Abraham saudaraku, dia lihat ini orang akan kupakai menjadi bapak segala bangsa. Dari keturunannya akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, dia lihat apakah Abraham mengasihi Allah lebih daripada yang lain. Itu dalam setiap momen-momen kehidupan Abraham, ujian-ujian kasih itu datang. Sampai ujungnya saudara, ya kan, Tuhan minta anak yang dia tunggalnya yaitu Ishak untuk dipersembahkan di Bukit Muria. Dan Tuhan melihat bahwa Abraham memang benar, dia punya kasih sama Tuhan. Nah saudara, saya percaya nggak akan pernah ada Pentakosta, nggak akan pernah ada gereja, nggak akan pernah ada cerita kisah para rasul dan lain sebagainya. Kalau Tuhan nggak selesaikan perkara mengasihi ini kepada Simon Petrus. Saudaraku, ya, sebelum dia naik ke surga, Yesus ajak bikin pertemuan pribadi dengan Simon Petrus. Saudaraku, dia tanya sama Simon secara pribadi pada waktu itu, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Maksudnya semua ini apa? Lebih daripada 150 ikan yang kau tangkap, yang ada di kaki kamu. Lebih daripada perahu yang ada depan kamu. Lebih daripada danau Tiberias yang isinya ikan depanmu. Tuhan nanya, ya kan, apa kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? 3 kali Tuhan tanya. Tuhan bereskan. Saudara, karena Petrus pernah menyangkap Yesus 3 kali. Jadi ada satu pengakuan, engkau tahu betapa aku mengasihimu Tuhan. Engkau tahu betapa aku mengasihimu Tuhan. Baru Tuhan bilang, gembalakan domba-domba 3 kali. Petrus akui itu. Kita tahu akhirnya apa saudara? Ya kan, ketika hari Pentakosta, Petrus yang mengasihi Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara 3.000 orang bertobat. Dari situ, saudara, mulai ada kisah para rasul sampai kepada kitab Wahyu. Saudara Kristus, hari ini saya ingin beritahu kepada kita bahwa Tuhan nuntut. Ya, mungkin kita sudah sering dengar khotbah tentang kita harus ngerti bahwa kita dikasihi Tuhan. Ya betul. Tapi sekarang Tuhan mau kita naik level. Ya kan, bukan cuma kita ngerti Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan mau, ya kan saudara, kita merespon dengan apa? Kita pun mengasihi dia. Katakan amin. Ya, karena gini saudara, kita bisa berjeri lelah bagi Tuhan. Kita bisa giat melayani Tuhan. Bahkan kita ngomong sama semua orang, aku mau hidup buat Tuhan. Aku melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak merasa, tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu patut dikasihi. Kita tidak punya kasih mesra dengan Tuhan. Semuanya itu tidak akan pernah bisa memuaskan hati Tuhan. Katakan amin. Orang bisa melayani Tuhan, tapi sebenarnya dia gak mengasihi Tuhan. Dia mengasihi dirinya. Saudaraku, dia mengasihi dirinya. Dia mengasihi yang lain, mencintai dirinya, mencintai uang dan lain sebagainya. Bisa. Saudaraku, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dalam hal mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya saudara kita bisa bertumbuh? Setiap kita harus punya target-target pertumbuhan saudaraku. Seperti seorang anak murid, karena kita menjadi murid Yesus. Harus ada target pertumbuhan saudara. Ya kan? Untuk semakin mengasihi Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh semakin mengasihi Tuhan, pasti saudara, kita akan mau bertindak hati-hati. Ya kan? Kita tidak mau menjadi batu sandungan yang membuat orang lain menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh ingin menjadi kesaksian yang hidup. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau, saudara, melukai hati Tuhan. Mengecewakan Tuhan. Ya saudara, mengecewakan gerejanya, pekerjaannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dalam mengasihi Tuhan? Yang pertama saudara, ini penting.
kita harus mengerti doktrin tentang keselamatan. Ini penting. Karena gini saudara ya, hanya orang yang telah diselamatkan yang bisa mengasihi Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan ya? Karena kalau sebut terus nama Tuhan kita siapa? Yesus. Ya kan? Pasti yang kita maksud Tuhan nama Yesus. Kenapa kita nggak sebut Yesus? Begini saudara, saya satu hari nonton satu tayangan video. Seseorang bertanya, ini orang Kristen nanya sama orang Yahudi. Kenapa kok kamu nyebut Tuhan tuh kok ya dia nggak Adonai apa yang namanya gitu ya, YHY Yahweh itu kan, aduh rasanya bagaimana ya, dia bilang. Dia cerita gitu, kenapa nggak ini kan nama. Nah dia orang Yahudi, dia udah convert kepada jadi Kristen. Kenapa ya kita kan nggak sebut nama Tuhan ya, nama Yesus. Nama Tuhan Yesus saja. Kenapa hanya nama Tuhan? Dia bilang begini, kalau seseorang sudah ada di hati kita udah gak perlu sebut nama dia lagi. Seperti dia kasih contoh, istri saya tuh ada di hati saya. Saya udah gak sebut nama dia. Saya gak sebut nama buat dia. Saya panggil dia sayang. Atau saya panggil, bahasa anak saya manggil dia mama. Begitu dengan Tuhan, dia bilang itu. Itu harus sampai di situ. Bukan berarti nggak boleh nyebut nama Yesus, itu harus. Tapi kalau secara pribadi, kalau benar Tuhan buat kita, ya itu Yesus. Hanya orang yang telah diselamatkan yang bisa mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Yesus. Katakan amin. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Saudaraku, ya kan, segenap akal budinya. Kalau dia belum diselamatkan, nggak bisa. Jadi bagaimana Pak? Itu dia Kristen loh Pak, dia udah jadi pemimpin loh Pak. Waduh, kelihatannya sih ciri-cirinya nggak cinta Yesus. Cintanya sama dirinya, cintanya sama duit, cintanya sama kekuasaan. Pembenci di mana-mana. Ada. Ya kita harus tanya Tuhan nanti kalau di sorga dia udah selamatkan atau belum. Karena ada ketua sinode kita Pak Rubin, pendeta Rubin pernah berkata bahwa mungkin gak seseorang kehilangan keselamatan. Dia bilang gak mungkin. Kenapa? Jangan-jangan dia memang belum pernah punya keselamatan. Orang yang gak punya, ya orang yang gak punya mobil gak mungkin kehilangan mobil. Orang yang gak punya motor gak mungkin kehilangan motor. Orang yang gak punya keselamatan, bagaimana dia bisa kehilangan keselamatan? Jangan-jangan memang dia belum diselamatkan. Saudara bisa ngerti? Coba cek di sini di hati kita. Kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita ngerti doktrin keselamatan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena kita tahu. Kita sudah merespon kasih Allah lebih dulu. Katakan amin. Apa kasih Allah? Ya kan saudaraku. Jadi kita bisa bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Kalau kita selalu mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Maksudnya gimana Pak? Apa? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita udah bisa. Karena ini saudara. Yohanes 3:16 ini penjelasannya. Kita bisa mengasihi Tuhan setelah kita, ya kan, mengerti, ya kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya. Tuhan itu artinya yang perlu disembah dan semua orang harus sembah dia. Bukan sembah dia, bukan sembah dirinya, tapi sembah Yesus. Seorang yang sudah selamat ngerti ini. Dia percaya
Ya kan akan kasih Tuhan. Dia terima kasih. Ya kan kasihnya. Saya bisa ngeri, katakan amin. Ini penting. Karena apa? Kenapa dia mau percaya Yesus? Karena dia sadar sesadar-sadarnya, aku ini orang berdosa. Aku butuh pengampunan. Supaya aku bisa dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi Yesus datang ke dunia ini, dia lahir saudara. Ya kan? Tujuannya cuma satu. Untuk supaya dia bisa mati. Ya kan? Menanggung, menggantikan, ya kan? Hukuman yang harusnya kita jalankan. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Ini doktrin keselamatan. Jadi kalau kita bisa melihat salib, saudaraku, bahwa salib inilah, ya kan, yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Kita butuh salib. Jadi kelahiran Yesus adalah kabar baik, kabar gembira bagi seluruh bangsa. Saya mau ngomong begini saudara. Saya kasih contoh ya tentang keselamatan, mengasihi dan keselamatan. Saya kasih contoh gini. Kebanyakan dari kita saudara itu tidak akan mengerti, ya kan? Bahkan mengabaikan tentang kabar baik. Sampai kita mengetahui kabar buruknya. Kita biasanya nggak ngerti atau ngabaikan ini kabar baik nih. Sampai kita tahu kabar buruknya. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Di masa pandemi COVID-19, setiap orang membutuhkan obat antivirus COVID-19. Sebab mereka yang terpapar virus COVID-19 bisa apa? Terancam nyawanya. Betul gak? Banyak orang pada mati karena itu. Saudaraku, jadi mereka butuh. Kabar baiknya apa saudara? Kabar baiknya. Jika kita terpapar virus COVID-19, kita sudah punya obat yang dapat menyelamatkan nyawa kita. Ada obatnya. Tapi kabar buruknya, kalau kita nggak minum obat ini, waktu kita terpapar kita tidak ambil obat ini, kita tidak minum obat ini, nyawa kita bisa melayang. Saya bisa ngerti di sini. Roma 6 ayat 23 katakan apa? Upah dosa adalah maut. Itu loh kabar buruk loh. Saudara, itu kabar buruknya. Tetapi ada kabar baiknya apa saudara? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi setiap orang harus percaya Yesus. Menerima Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat cara. Jadi Tuhan dialah yang kita patut sembah. Semua orang kita akan ajak sembah dia. Bukan sembah saya. Bukan sembah kita. Katakan amin. Juru Selamat kita ngerti. Kita gak bisa nolong diri kita sendiri. Ya kan saudara. Yang harusnya kita kan binasa. Tapi ada Yesus yang mau jadi Juru Selamat buat kita. Katakan amin. Inilah dasar kita mau mengasihi dia. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau kita ngerti doktrin keselamatan, kita gak akan pernah mau memegahkan diri. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, pekerjaanmu, jasa-jasamu. Jangan ada orang memegahkan diri. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, untuk bisa bertumbuh dalam bisa makin mengasihi Tuhan. Dengar baik, saudara dan saya harus selalu mengerti tentang apa? Doktrin keselamatan. Oh, saya sudah diselamatkan ini. Katakan amin. Dari cara hidup yang sia-sia, Tuhan sudah kuduskan saya dan saya akan memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Yang kedua, saudara, ya bagaimana caranya kita bisa bertumbuh semakin mengasihi Tuhan? Yang kedua adalah kita harus mengerti doktrin tentang apa? Penggenapan janji Tuhan. Ya, kita bisa bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan apabila kita ngerti kalau kita punya janji firman Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapi bagi kita. Katakan amin. Nah, Allah itu dapat dipercaya. Kenapa Allah dapat dipercaya? Karena Allah tidak dapat berdusta.
Jadi kalau kita memiliki janji firman Allah yang tersimpan dalam lubuk hati kita. Kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, kita doa, kita minta Tuhan firman-Nya apa, janjimu apa. Tuhan bicara, janjimu apa. Dia kasih firman, kita pikirkan, kita perkatakan, kita doakan, kita renungkan. Simpan itu, saudara, dalam lubuk hati kita. Tuhan pasti akan menggenapinya. Katakan amin. Apapun bagaimana cara, itu yang namanya mukjizat. Jadi kita bisa makin mengasihi Tuhan kalau kita makin banyak menyimpan janji Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 katakan apa saudara? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali, saudaraku, ya, malaikat Tuhan menyampaikan pesan, menyampaikan janji Tuhan kepada Maria. Ya, apa perkataan daripada malaikat Tuhan? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, ya kan? Anak ini akan menjadi besar dan akan disebut apa? Anak Allah yang maha, itu janjinya. Dia akan lahir. Walaupun Maria bilang, aku ini belum masih gadis, aku belum bersuami. Tapi malaikat bilang, Roh Kudus akan menaungi kamu. Ya kan? Ya kan? Lalu dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ketika dia dapat janji ini, saudara, sekalipun Maria tahu bahwa dia akan mengalami pergumulan yang berat untuk berbicara kepada Yusuf, tunangannya, untuk bicara kepada orang tua dan keluarga besarnya. Bagaimana pandangan masyarakat Yahudi pada saat itu. Saudara tahu tradisi Yahudi saat itu adalah seorang gadis yang hamil tanpa suami. Sanksinya adalah apa? Hukuman mati. Tetapi karena Maria percaya akan janji Tuhan, anak itu akan menjadi besar. Anak itu ya kan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Maria bisa hidup dengan apa? Damai, sejahtera. Buktinya bahwa Maria percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ketika Maria berkata apa saudara? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Kalau saudara pernah ingat kebaikan Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, saya yakin inilah yang membuat saudara makin bertumbuh. Katakan amin. Kalau kita fokus kepada kebaikan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah tolong kita, saya percaya dari hati kita akan penuh dengan apa? Ucapan syukur. Apakah saudara selalu menyimpan janji firman Tuhan di dalam lubuk hati saudara? Kalau saudara sudah mendapatkan suara firman Tuhan yang berbicara kepada saudara secara pribadi, percayalah janji firman Tuhan itu, Tuhan pasti menggenapinya. Jadi kita bisa bertumbuh karena kita punya firman. Ya, punya firman. Ya. Yang ketiga saudara, bagaimana caranya kita bisa semakin mengasihi Tuhan? Pertama adalah kita harus ngerti tentang doktrin keselamatan. Bahwa sebenarnya kita ini, ya kan ujung hidup kita, semua kita akan meninggal dunia, tinggalkan dunia ini. Saudara, ya kan kita akan meninggal mati. Tapi kita tahu karena kita sudah diselamatkan, maka kita sudah punya rumah di mana? Di sorga. Apa dasar keselamatan kita? Kita mau bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, katakan amin saudara. Ya, yang kedua adalah kita makin mengasihi Tuhan karena apa saudara? Karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang ketiga, ya kan, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan? Yang ketiga adalah kita harus mengerti doktrin tentang apa? Hadirat Allah. Tentang apa? Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Ada satu ayat saudara. Ini ayat menjadi pegangan buat kita saudaraku. Yuk Roma 5 ayat 5 kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan
di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Nah, saudaraku, saya mau coba saudara dengarkan baik-baik ini. Kita semua pernah menghadapi badai, goncangan badai kehidupan, atau kita memasuki istilahnya lembah kekelaman, ya. Nah, saya mau katakan begini, pentingnya saudara dan saya memiliki jangkar pengharapan. Katakan amin, ya, jangkar pengharapan, ya. Apa jangkar pengharapan kita? Ya hadirat Tuhan. Ada Allah Immanuel, ada Allah yang menyertai kita. Saudaraku, Paulus di dalam Roma pasal 8 dikatakan, ya kan, apapun tidak bisa memisahkan dia. Saudaraku, mau apapun itu. Memisahkan dia dari apa? Dari kasih Kristus. Katakan amin saudara. Jadi gini, pentingnya kita memiliki jangkar pengharapan. Sebab ketika kita mengalami goncangan badai dalam hidup kita, kalau kita tidak memiliki jangkar pengharapan tentang hadirat Tuhan, nggak ngerti tentang doktrin hadirat Tuhan, perhatikan saudara, respon kita bisa berupa 3. Apa? Kita bisa menyimpang dari panggilan hidup kita. Kita bisa menyimpang dari panggilan hidup kita. Ketika datang badai, goncangan, kalau kita nggak punya jangkar pengharapan berupa apa? Allah Immanuel, hadirat Allah, kita bisa nyimpang. Yang kedua apa? Kita bisa mengabaikan nilai-nilai firman Tuhan. Apa nilai? Kita bahas berapa belakangan ini. 3 nilai yang kita harus pegang. Integritas, tulus, jujur, suka damai. Waktu ada goncangan, pasti kita tergoda untuk tidak tulus. Kita tergoda untuk tidak jujur. Kita tergoda untuk mau bertengkar, berperkara. Saudara, yang kedua apa saudara? Nilai yang kita harus pegang apa? Rendah hati, bergantung sama Tuhan. Yang ketiga apa? Murah. Kita bisa dalam badai apapun, saya nggak tahu nih apa nih. Rohani, jasmani, keuangan, hubungan, apapun bisa, badai bisa datang berupa itu. Kita bisa kehilangan pengharapan akan masa depan. Nah, salah satu bagian Alkitab yang paling terkenal, saudaraku, ini yang membuat kita sekalipun datang badai, kalau saudara ngerti doktrin tentang Allah Immanuel, hadirat Allah, saya yakin saudara akan tetap mengasihi Tuhan. Bahkan makin bertumbuh mengasihi Tuhan. Ada tulisan Mazmur 23 ayat 4. Saudara mungkin sudah tahu semua ya. Hafal ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi gini saudara, kita harus menjadikan hadirat Tuhan, ya, sebagai jangkar pengharapan kita yang terbesar di dalam situasi apapun. Apa maksudnya menjadikan hadirat Tuhan sebagai jangkar pengharapan? Begini saudaraku, kita harus sadar bahwa ada Allah yang sertai aku. Karena Allah menyertai aku karena Allah mengasihi aku. Ya, karena Allah mengasihi aku, Dia pasti tolong aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab ada Allah menyertai aku. Katakan amin. Ya saudara, jadi saat kita merasa hendak berputus asa, kita harus ingat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Pilihlah, hiduplah dalam hadirat Tuhan. Jadikan hadirat Tuhan jangkar pengharapan hidup kita yang kokoh. Kalau ada Tuhan yang sertai, masa kan Tuhan tidak tolong? Aku percaya Tuhan pasti tolong. Amin saudaraku. Ini yang membuat kita makin mengasihi Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Ya kan? Tuhan selalu hadir menyertai kita.
Sebesar apapun goncangan badai dalam hidup saudara, segelap apapun lembah kekelaman saudara, Dia Allah Immanuel. Katakan amin. Saya ingin saudara kita semakin mengasihi Tuhan. Karena saya sudah banyak bahas tentang apa sih berkat orang yang mengasihi Tuhan. Ya jelas Tuhan akan mengasihi dia. Kalau Tuhan mengasihi dia, sudah aman. Katakan amin saudara. Bahkan dikatakan orang yang mengasihi aku, ya kan? Ya kan? Aku akan berikan apa segala. Dia berkata, aku berikan semua perbendaharaan. Perbendaharaannya Tuhan semua diberikan buat kita. Saya berdoa, ya mempersiapkan masa-masa Natal ini. Kita mau menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan. Katakan amin saudaraku. Masa Natal ini, mari saudaraku, kita makin bertumbuh, ya kan? Di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan. Ku cinta kau. Siapkan diri makan perjamuan kudus saudara. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Cinta kau. Mari nyatakan kepada Tuhan. Hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Tuhan. Lihat hati kami. Kalau kami kurang mengasihi-Mu, ampuni dosa kami, salah kami. Biar hati kami sungguh melekat kepadamu. Tidak ada yang lain. Yang ada dalam pikiran kami adalah Tuhan. Dalam hati kami adalah Tuhan. Bahkan dalam perkataan kami adalah Tuhan yang selalu terlibat. Tolong kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Kami bisa bertumbuh untuk semakin mengasihi Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kami makin ya Tuhan bertumbuh. Mengenal akan doktrin keselamatan. Bahwa kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah kematian kekal. Tapi karena kasih karunia Allah, Engkau berikan Yesus buat kami. Lahir untuk mati dan menanggung semua hukuman dosa yang harusnya kami jalani. Supaya kami diampuni dan dinyatakan benar di hadapan Engkau ya Allah. Makasih Yesus, lewat perjamuan kudus ini kami berkata, terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Hari ini juga kami percaya Tuhan, bahwa setiap firman yang Tuhan katakan dan janjikan, semuanya itu apabila tersimpan dalam hati kami, menjadi iman, Engkau pasti genapi itu dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ya Tuhan, Engkau menjadi Allah Immanuel buat kami. Allah yang menyertai kami. Biarlah ya Tuhan hadirat-Mu menjadi jangkar pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Makasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan berdoa. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemputkan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.